Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syuradinata. Saya adalah mahasiswa Universitas Sinangkasi Majalengka dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang akan saya bahas yaitu mengenai keluarga dan sapaan. Nah, keluarga dan sapaan ini adalah materi pembelajaran BIPA tingkat pemula atau BIPA dasar. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengantar. Nah, memperkenalkan keluarga adalah bagian penting dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula. Sapaan adalah kosakata keluarga membantu pembelajaran mengenal struktur sosial dan budaya di Indonesia. Nah, mengingat budaya di Indonesia itu adalah sangat kuat dengan sosialnya, sangat kuat dengan keramah tamahannya. Nah, maka memperkenalkan keluarga itu sangat penting karena nanti akan sering sekali berkomunikasi dengan orang lain, yang mana berkomunikasi itu suka mengaitkan kepada keluarga. Nah, contohnya seperti bersama siapa kamu tinggal, bersama siapa kamu di rumah. Nah, itu akan muncullah pertanyaan yang mengaitkan kepada keluarga. Kemudian materi ini memperkaya kemampuan berbicara dan menulis dalam konteks sehari-hari dalam bersosialisasi. Nah, lanjut kita langsung saja masuk ke dalam kosakatanya. Nah, kosakata keluarga pertama di situ ada tertera yaitu saya, ayah, ibu, paman, bibi, orang tua, sepupu, kakak laki-laki, kakak perempuan. Nah, seperti saya itu juga ada terjemahannya dengan bahasa asing. Saya, ayah, father, ibu, mother, paman, uncle, bibi, auntie, keluarga, orang tua, parents, sepupu, choice, kakak laki-laki, elder brother, kakak perempuan, elder sister. Nah, selanjutnya kita masuk ke kosakata keluarga kedua, yang mana kosakata keluarga kedua ini lebih mendalam tentang keluarga, yaitu terdapat cucu, keponakan, ayah tiri, ayah mertua, kemudian kakek nenek. Nah, cucu laki-laki itu ada grandson, cucu perempuan granddaughter, keponakan laki-laki nephew, keponakan perempuan niece, ayah tiri stepfather, ibu tiri stepmother, ayah mertua father-in-law, ibu mertua mother-in-law, kakek grandfather, nenek grandmother. Oke, itu sangat penting ya, karena nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam sosialisasi dengan masyarakat. Itu akan muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pada kosakata keluarga kedua ini. Selanjutnya, nah, contoh teks pohon keluarga. Nah, contoh teks pohon keluarga ini sangat penting dalam pembelajaran BIPA dasar karena sebagai contoh atau acuan dalam bersosialisasi di masyarakat Indonesia dan mengaitkan kepada budayanya itu yang sering ramah, sering bertanya, sering berkomunikasi dengan orang lain. Nah, contoh teks pohon keluarga ini sangat berfungsi di situ di dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, saya sudah buatkan, yaitu contohnya, nama saya Budi, saya tinggal di Jakarta bersama ayah dan ibu. Saya punya seorang kakak laki-laki namanya Anto. Saya juga punya seorang adik perempuan namanya Wati. Kakak dan adik tinggal bersama kami juga. Ayah kerja di kantor setiap hari, ibu tinggal di rumah memasak makanan untuk kami. Setiap hari saya, kakak dan adik pergi ke sekolah. Nah, dalam terjemahan pohon keluarga ini, my name is Budi, I live in Jakarta with my father and mother. I have an old brother, the name is Anton. I also have a younger sister, her name is Wati. My older brother and younger sister also live with us. Father work at the office every day. Mother stay in home cooking food for us. Mother stay at home cooking food for us. Every day, myself, my older and younger
siblings go to school. Nah, itu bahasa Inggris saya kurang lancar karena saya pendidikan bahasa Indonesia. Mohon maaf ya, teman-teman. Lanjut, adik, younger siblings, ayah, father, bersama with, Hariday, ibu, mother, juga als, kerja, work, kakak or siblings, laki-laki, mal, perempuan, pamal, makanan, food, masak, cook, pergi, go, punya, have, rumah, home atau house, sekolah, school, seorang, on person, setiap, every, tinggal, stay atau live, untuk, for. Nah, kesimpulannya yaitu pengenalan kosakata keluarga dan sapaan penting dalam pembelajaran MIPA awal karena ini menjadi dasar seseorang dalam belajar MIPA. Di kosakata keluarga dan sapaan ini sering sekali digunakan dalam berkomunikasi di budaya Indonesia. Nah, juga membantu pembelajaran memahami struktur keluarga dan budaya di Indonesia. Jadi seseorang yang belajar MIPA itu bisa menyesuaikan struktur budaya di Indonesia. Kemudian penggunaan teks sederhana memperkuat pemahaman konteks sosial sehari-hari. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.